jiwa dan raga itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi okasionalisme pada dasarnya adalah sebuah ajaran yang mengatakan bahwa antara jiwa dan raga itu adalah dua hal yang berbeda dan keduanya tidak saling berhubungan. Itu prinsip dasarnya. Jadi jiwa itu punya keinginan sendiri, raga punya gerak sendiri. Apa yang diinginkan oleh jiwa tidak senantiasa kemudian menggerakkan badan kita. Sehingga kalau bagi orang lokasionalis, orang yang mempercayai ini, yang disampaikan, yang pertama kali disampaikan prinsip ini didasarkan atas pemikiran Rein Descartes. Kalau Anda punya keinginan, ini entah lagi malam nanti insya Allah kita sudah terawih. Keinginan kita terawih, belum tentu kalau kita punya keinginan terawih, kemudian kita berangkat terawih. Itu okasional. Kadang kita punya saya lomba, jadi pengen terawih, tapi kok gak budal. Ada toh yang begitu. Keinginannya saja, tapi berangkat enggak. Kalau Anda punya keinginan tapi gak berangkat, itu berarti okasionalisme banget. Jadi karena antara keinginan dengan raganya itu nggak nyambung. Saya itu sebetulnya pengen loh belajar, tapi nggak bawa buku. Berarti okasionalis. Karena okasionalis itu prinsipnya adalah berarti kita ada sebuah pemikiran bahwa apa yang kita inginkan, apa yang dipikirkan oleh jiwa, apa yang dimaui oleh jiwa, itu tidak senantiasa berhubungan dengan gerak badan. Apa yang ada di gerak badan itu punya keinginan lain. Jadi antara jiwa dan raga itu dua hal yang berbeda, yang masing-masing punya keinginan yang tidak sama. Jiwa punya keinginan, raga punya gerak. Antara gerak yang ada di badan itu tidak secara otomatis dipengaruhi oleh jiwa. Jiwa punya keinginan belum tentu kemudian diaplikasikan oleh badan. Itu prinsip dasarnya. Tadi yang ditanyakan apa pengertian mudahnya. Tapi pertanyaan kemudian begini, kalau memang bahwa jiwa kita punya keinginan dan bahwa keinginan kita itu tidak berdampak, tidak berpengaruh pada gerak badan kita, tapi nyatanya kan badan kita bergerak. Nah, kalau sudah begitu siapa yang menggerakkan badan kita? Nah, itu pertanyaannya. Kalau keinginan kita, saya nanti malam ingin terawih. Saya tidak mau 20, saya ingin 36, 38 misalnya. Kan kalau Anda ngikuti Imam Malik kan terawih 38 ya. Kan bukan hanya 20. Kalau 20 itu biasa. 30 atau berapa lah, terawih itu kan makin banyak makin baik. Sudah 20 di masjid masih kurang, ganti golek masjid lagi yang terawihnya belum selesai. bukan kemudian dibalik nyari terawih yang paling cepat. Biasanya yang laris yang terawihnya paling cepat dan ini enggak. Ini nyari yang terawih lebih banyak. Kita punya keinginan, tetapi badan kita nggak berpengaruh. Nah, sekarang siapa yang kemudian menggerakkan badan kita? Nah, orang okasionalis kemudian ini menyandarkan pada Tuhan. Kalau karena keinginan kita itu tidak secara otomatis menggerakkan badan kita untuk melakukannya, maka ketika ditanyakan, lah kalau badan kita ternyata bergerak untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh jiwa, siapa yang menggerakkan badan? Nah, okasionalis kemudian bersandar, yang menggerakkan badan itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan badan kita sehingga badan kita bergerak untuk memenuhi keinginan jiwa kita. Nah, kembali ke prinsip dasarnya adalah bahwa okasionalis itu adalah sebuah pemahaman di mana antara jiwa dan raga itu dua hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Itu okasionalis. Yang pertama kali didasarkan pada pemikirannya Rein Descartes yang memisahkan antara jiwa dan raga. Itu satu. Terus apa bedanya dengan epifenomenal? Epifenomenal itu kebalikan dari okasionalis. Kalau okasionalis itu mengatakan jiwa dan raga itu dua hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan, kalau epifenomenal justru sebaliknya, bahwa jiwa dan raga itu saling berhubungan. Jiwa dan raga saling berhubungan. Yang kalau okasional tidak berhubungan, kalau epipenal itu berhubungan. Hanya persoalannya hubungan itu tidak sama dengan kita. Kalau di dalam Islam lebih banyak jiwa memengaruhi raga.
Karena bagi ajaran dalam Islam, raga itu adalah kendaraan jiwa, sehingga yang berkuasa itu jiwa. Jiwalah yang mengendalikan badan. Tapi kalau epifenomenal dibalik, ragalah yang menggerakkan jiwa. Sehingga jiwa itu nggak ada, karena bagi orang-orang empiris jiwa itu kan nggak ada. Jiwa sebagai sesuatu yang mandiri itu nggak dikenal. Karena itu apa yang disebut jiwa itu adalah sesuatu muncul, sesuatu perasaan metafisika yang muncul akibat dari gerakan badan, gerakan raga. Sehingga antara jiwa dan raga itu saling berhubungan dan berpengaruh, tetapi yang memengaruhi adalah gerak badannya. Gerak fisiknya itulah yang berpengaruh kepada jiwa, bukan jiwanya berpengaruh pada raga. Sehingga kemudian kalau misalnya ketika Anda mau presentasi, kemudian perasaan kita galau, khawatir, nah misalnya, keringetan, itu sebetulnya dari mana? Nah, kalau menurut epifenomenal adalah itu terjadi karena perasaan itu nggak ada. Perasaan khawatir, takut nggak ada. Itu adalah akibat dari detak jantung kita yang makin meningkat. Jadi detak jantung dulunya yang meningkat, baru muncul khawatirnya. Kalau kita kan enggak. Kita tuh khawatir dulu, nervous dulu, setelah nervous, keringetan, detak jantung. Padahal ini mau presentasi online aja loh. Itu bisa kemeringet di rumah masing-masing. Misalnya, karena khawatir dilihat orang teman-temannya. Nah, kalau bagi kita di dalam tradisi Islam, kita diajarkan perasaan itu yang mendahului fisik. Perasaan nervous, kemudian nervous itu memacu detak jantung lebih keras. Detak jantung itu kemudian memacu keringat dingin, dan kemudian seterusnya. Tapi kalau epifenomenal enggak, dibalik. Detak jantung, karena detak jantung yang bertambah, kemudian melahirkan perasaan nervous. Jadi jiwa itu dipengaruhi oleh badan kita. Nah, tapi prinsipnya antara jiwa dan badan itu saling berkaitan. Hanya yang berpengaruh itu fisiknya. Fisik memengaruhi jiwanya. Karena itulah ini saya kira Anda juga harus paham bahwa kenapa muncul pemikiran ini, karena pemikiran epifenomenal adalah sebuah pemikiran yang muncul di Barat yang didasarkan atas pemikiran materialistik. Materialistik itu sebuah gaya berpikir yang lebih mendasarkan diri pada materi, sehingga yang dilihat itu materinya, fisiknya, gerak jantungnya, denyut otak kita, itulah yang berpengaruh. Sehingga kemudian jiwa itu adalah hanyalah fenomena jiwa. Sehingga kalau kita belajar dari sini, maka apa yang disebut jiwa seperti yang dikenal di dalam Islam, jiwa yang dikenal di dalam tasawuf sebagai substansi sendiri, yang nanti ketika fisik kita mati, jiwa kita masih hidup, itu tidak ada. Itu tidak dikenal. Jadi karena itulah yang sering Ustaz sampaikan, itulah kenapa kita butuh apa yang disebut sebagai islamisasi psikologi. Karena apa yang difahami di sana itu bisa berbeda dengan di sini. Contoh paling mudah adalah konteks epifenomenal ini. Epifenomenal ini berpikir bahwa jiwa dan raga itu dua hal yang saling berkaitan dan saling berpengaruh, tetapi justru yang penting itu materinya, fisiknya. Jiwa itu adalah pengaruh dari fisik. Ini kan dua hal yang jauh berbeda. Karena di dalam Islam justru mengajarkan jiwa itulah yang penting. Jiwa itulah sebagai kendali yang mengendalikan raga kita. Oke, itu okasionalisme dan epifenomenal yang ada di Barat. Sekarang bahagia. Tadi ada kebahagiaan dan kesedihan. Bahagia itu Said bahasa Arabnya. Kalau dalam Al-Quran 2 kali diulang Saidun. Anda bisa baca di dalam buku yang ditulis oleh Al-Ghazali. Judulnya Kimia Sa'adah. Anda yang pesantren, saya kira Anda paham. Kimia Sa'adah. Buku ini sudah pernah saya terjemahkan. Ini buku terjemahan yang saya lakukan, terbit di UIN Press. Judulnya apa ini? Skeptisme Al-Ghazali. Buku ini isinya tiga buku dari karya Ghazali. Yang satu Kimia Sa'adah, yang satu Mungkit Minan Dolal, yang satunya lagi adalah Qawaidul Asroh. 3 makalahnya Al-Ghazali saya terjemahkan dan diterbitkan UIN Press 2010 atau 2011 kemarin. Di dalam Kimia Sa'adah, Al-Ghazali bicara tentang konsep kebahagiaan.
di dalam Islam. Itu satu, Anda bisa gunakan ini. Yang satunya lagi, Anda bisa baca ini. Apa ini judulnya? Risalah Falsafiyah. Ini kumpulan makalah, makalah-makalah filsafat, kumpulan makalah filsafat karya Ar-Razi yang kemarin kita bicarakan. Ar-Razi, Abu Zakaria Ar-Razi itu menulis ini banyak, ada beberapa makalah, tapi Anda bisa lihat ini daftar isinya. Yang pertama adalah Atibur Ruhani. Apa Tibur Ruhani itu? Pengobatan psikoterapi, ya, bahasa kita psikoterapi. Nah, itu ada juga konsep kebahagiaan. Secara umum kita bisa menyimpulkan kalau melihat kimia saadah, kita bedakan ya antara puas dan bahagia, antara saadah dengan lazat, nikmat. Kalau nikmat itu biasanya terkait dengan materi. Kalau Anda makan sate enak banget, itu lazat. Bukan bahagia. Aku bahagia makan sate, enggak. Bahagia itu terkait dengan hati, kalau nikmat itu terkait dengan persoalan materi. Sehingga kalau Anda makan sate kok bahagia, itu enggak pas. Makan sate itu enak. Yang kemudian kalau kita enak itu kemudian terpenuhi, maka kemudian melahirkan apa yang diistilahkan dengan puas. Puas itu adalah tercapainya rasa nikmat material. Itu kalau di dalam di dalam miliknya Ar-Razi, itu ada istilahnya ladzat, kenikmatan dan kepuasan. Ada juga yang berkaitan dengan kebahagiaan. Nah, kalau Ghazali mengajarkan kita di dalam kimia saadah, ada dua cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Mengenal diri, mengenal potensi diri, plus minus diri, itu akan mengarahkan kita kebahagiaan. Karena dengan begitulah kita tahu siapa diri kita. Yang dari tahu diri kita, itulah kemudian kita bisa mengenal Tuhan kita. Masih ingat ada sebuah statement, man arofa nafsahu arofa robbahu. Kebahagiaan dimulai menurut Al-Ghazali dari mengenal potensi diri. Karena itu penting, karena itu orang yang tidak mengenal siapa dirinya, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu salah satu tahap pertama adalah dengan mengenal potensi diri kita, di mana plus kita, di mana minus kita, di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, yang dari situlah kemudian kita bisa memetakan potensi diri kita, kemudian bisa memperbaiki di mana sesuatu itu yang perlu diperbaiki. Itu satu. Yang kedua, kata Ghazali, bahwa kebahagiaan itu terkait dengan yang tercinta. Zat yang layak untuk dicinta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang akan bisa mendapatkan kebahagiaan ketika dia dekat dengan yang maha tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya mungkin bisa mendapatkan kepuasan secara material, tapi sebetulnya dia tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa jiwa itu bahagianya terkait dengan persoalan kedekatan dengan Tuhan? Karena jiwa itu berasal dari Tuhan. Sehingga jiwa akan bisa mendapatkan kebahagiaan ketika dia akan bersama dengan asalnya. Anda masih ingat di dalam Al-Quran ada dikatakan, wa nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh dariku. Jadi di dalam jiwa manusia itu ada bagian yang merupakan bagian dari diri Tuhan. Nah, ketika di dalam jiwa kita itu ada bagian dari diri Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika jiwa kita akan bertemu dengan yang telah meniupkan bagian dari jiwa kita. Ketika jiwa kita jauh dari yang maha tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa kita akan mengalami apa yang disebut sebagai kegelisahan. Kegelisahan itu muncul atau rasa tidak tenang, rasa ada sesuatu yang kosong, itu terjadi bisa muncul karena jiwa kita jauh dari sumber asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Ghazali mengatakan cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mendekatkan kepada yang tercinta sebagai dasar yang meniupkan jiwa kita di dalam diri kita. Nah, itu Al-Ghazali.
Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka dia akan mendapatkan apa yang kita kenal dengan sedih, hazan. Sedih itu adalah terjadi ketika kita tidak bisa mengenal potensi diri kita. Sama dengan Anda ketika kita tidak tahu tentang problem yang sesungguhnya, kita kan galau banget. Karena kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Di tengah keruwetan kehidupan yang kita kemudian nggak tahu petanya, itu akan membuat kita menjadi sangat problem. Jiwa kita akan menjadi kalut. Karena itulah hazan, kesedihan, itu terjadi ketika kita tidak mengenal diri kita, siapa sebetulnya kita, potensi kita, diri kita, dan seterusnya. Dan yang kemudian yang lebih besar adalah ketika kita tidak bisa dekat dengan yang tercinta. Saya kira dalam konteks yang lain, Anda akan mengalami ketenangan ketika bersama dia yang kita cinta, begitu kan? Tetapi yang kita cinta itu kan bertahap hierarkis. Kita bisa mencintai orang lain, suami kita, istri kita, ayah kita, cinta kita pada pasangan kita ya. Tapi kan kita diajarkan kalau kita benar-benar sadar tentang diri, maka kita tidak akan mencintai sesuatu yang akan meninggalkan kita. Sehebat apapun kita mencintai istri kita, suami kita, suatu ketika kan istri kita akan meninggalkan kita. Karena itu biasanya neng Jawa, biasanya teman-teman kan ada cinta seumur hidup. Apa? Sehidup semati ya, seumur hidup. Sehidup semati. Nah, pertanyaannya kan mati nih sopo? Mati nih dia. Sehingga kalau dia mati yo golek cinta yang lain. Nah, karena kita hanya cinta sehidup semati, jadi matinya dia. Nah, kan begitu. Robiah mengajarkan pada kita, kalau kita memang sadar tentang cinta, maka kita akan mencintai sesuatu yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan satu-satunya zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah Allah SWT. Karena itu kalau kita benar-benar sadar tentang cinta, maka Allah lah yang layak untuk dicinta. Hanya Allah lah yang layak untuk kita cinta, karena hanya Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah lah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Sehebat apapun Anda mencintai suami dan istri, ya akan mati. Kalau tidak dia yang mati, ya kita yang mati. Kalau kita mati, dia akan dinikahi oleh orang lain. Kalau dia mati, ya kita dengan menikah dengan yang lain. Kan gitu aja toh. Tapi kan nggak mungkin dengan Tuhan. Nah, itu yang kalau diajarkan oleh Robiah. Itulah bahagia dan sedih. Terakhir dengan persoalan jiwa dan raga di dalam Islam, yang monisme, dualisme, pluralisme tadi saya nggak perlu nanggapi karena itu sudah pernah kita bicarakan pada sesi sebelumnya masing-masing. Kalau jiwa dan raga saya kira kita paham di dalam Islam, kita diajarkan bahwa jiwa dan raga itu dua hal yang penting. Jadi antara jiwa dan raga itu sama-sama pentingnya. Tetapi kita harus diingatkan di antara dua hal ini yang lebih sifatnya lebih langgeng itu adalah aspek jiwa. Jiwalah yang langgeng karena jiwalah yang akan tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di ukhrawi. Tetapi bukan berarti yang penting jiwa, karena raga juga penting. Kayak Anda sholat. Sholat itu kan ibadah yang terkait dengan raga dan jiwa. Jiwa kita sholat dengan kehadiran hati kita, tapi kan nggak bisa sholat itu hanya hati. Kita butuh fisik, ada ruku, ada sujud, dan seterusnya. Kayak sedekah itu kan kita ngasih sesuatu kepada orang. Kalau sedekah hanya ucapan, kan kayak kita ngucap sering toh, subhanallah itu sama dengan pahala sedekah. Alhamdulillah, tetapi kan nggak cukup dengan itu. Kalau ada Anda yang laki-laki Jumatan enek Quran nggak bisa, kemudian amal diambil, kemudian di amal diucapkan subhanallah. Walaupun subhanallah itu nilainya sedekah, kan nggak bisa memasukkan sedekah di kotak amal dengan subhanallah. Nanti panitia takmirnya begitu membuka bacanya astagfirullahaladzim. Misalnya begitu toh. Nah, agak itu sama-sama penting. Sama dengan yang saya seringnya gini, kalau kuliah, Anda paham, kita paham materi yang kita diskusikan jiwa kita. Dapat nilai A,
itu fisiknya. Nah, paham itu penting, tapi nilai A juga penting. Nggak bisa, Ustadz saya nggak lulus, nggak popos, yang penting saya paham. Itu juga nggak benar. Atau dibalik, yang penting saya dapat nilai A, Ustadz. Nggak paham juga nggak apa-apa, itu juga nggak benar. Nilai A itu penting, tapi yang nggak kalah penting juga kita paham. Paham itu penting, nggak kalah penting juga nilai A. Nah, di dalam Islam, jiwa dan raga itu dua hal yang berbeda, tetapi sama-sama penting. Tetapi di antara dua hal ini, yang akan lebih langgeng, yang lebih kuat adalah aspek jiwanya. Nilai dan pemahaman kita itu sama-sama pentingnya, tapi yang lebih penting adalah pemahaman kita, karena itu akan menjadi modal dalam kehidupan kita berikutnya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih untuk semuanya. Saya sampaikan selamat berpuasa. Marilah kita, semoga kita bisa menikmati puasa dengan baik, dengan penuh takdim. Anda masih ingat ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan begini, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasatahu alan niron. Kalau nggak salah begitu, aukamakol. Siapa yang merasa senang dengan datangnya Ramadan, maka insya Allah orang itu terjaga dari jatuh ke neraka. Marilah kita merasa senang dengan Ramadan dan kemudian mengisi Ramadan dengan baik. Kita manfaatkan Ramadan yang hanya setahun sekali ini dengan apapun yang kita bisa lakukan, kebaikan apapun dengan maksimal. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat berpuasa. Marhaban ya Ramadan. Marhaban tiba. Ramadan, Bang. Itu yang di acara TV kan marhaban tiba, Bang. Marhaban tiba. Yudang penutupan tipe enak nih lek sarapan. Enak-enak nih sisuk wis guys semangan isu guys sing poso. Nek ora poso ya los isu ae bengi. Iki mau ditutup udung ya. Terus aku sampun. Ya wes ya. Iya.